Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka akan mempresentasikan mengenai Accounting for Pension and Enforcement Benefit. Saya akan menjelaskan 3 poin pertama, yaitu poin pertama mengenai distinction between accounting for the employer pension plan and accounting for the pension fund. Jadi, nature of pension plan artinya sifat program pensiun, suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada para pensiunan setelah layanan yang mereka lakukan di tahun-tahun kerja mereka. Ini ada gambarnya. Ini dari employer, company berkontribusi memberikan pelayanan kepada pensiunan dengan memberikan aset atau liability dan akan diterima oleh para pekerjanya. Nature of pension plans can be, jadi program pensiunnya bisa menjadi ada 3. Yang pertama itu contributory, artinya secara sukarela karyawan melakukan pembayaran untuk meningkatkan keuntungan mereka. Jadi dia membayar iuran secara jangka waktu yang panjang. Terus yang kedua itu non-contributory, artinya non-iuran, itu semua ditanggung oleh company-nya. Yang ketiga, qualified pension plans, itu yang menawarkan tax benefit, artinya menawarkan banyak manfaat pajak. Pension fund shall be a separate legal and accounting entity, artinya dana pensiun harus menjadi badan hukum dan akuntansi yang terpisah, nggak boleh disatukan karena regulasinya juga beda. Yang kedua, saya akan menjelaskan identify types of pension plans and their characteristic. Artinya, tipe perencanaan pensiun ada dibagi 2. Yang pertama, defined contribution plan, artinya kontribusi yang diberikan pemberi kejadian ditentukan oleh rencana yang tetap. Yang kedua, risiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga itu manfaat berdasarkan nilai rencana. Terus yang defined benefit plan itu benefit defined by plan, artinya manfaat yang ditentukan oleh rencana. Kontribusi pemberi kerja bervariasi, risikonya ditanggung oleh company. Terus perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. Selanjutnya, peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga pendapatan, frekuensi pensiunan dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan dana pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti pertama, itu kewajiban pensiun, yang kedua, biaya tahunan untuk melayani rencana, yang ketiga itu biaya amandemen rencana. Intinya, aktuaris itu adalah orang yang telah dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan berat untuk menaksir probabilitas peristiwa di masa depan serta dampak keuangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan explain measure for following the pension obligation. Artinya, ini measure of pension liability-nya. Ukuran kewajiban pensiunnya itu kewajiban pensiun pengusaha, kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawannya untuk layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Jadi tergantung karyawannya milih program pensiunnya seperti apa. Di awal kontrak itu sudah ditentukan. Jadi benefit di jangka panjangnya akan diukur oleh si aktuaris. Terus berbagai ukuran kewajiban pensiun. Yang pertama ada tunjangan terjamin, berhak diterima karyawan sekalipun karyawan tidak memberikan jasa tambahan dalam program. Yang kedua, perhitungan jumlah kompensasi yang ditanggung atas masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program.
baik yang terjamin maupun tidak dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Yang ketiga, perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja terjamin atau tidak dengan menggunakan gaji masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Safina Fgasari akan mempresentasikan bagian keempat, yaitu identifikasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada bagian keempat, yaitu identifikasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah kewajiban manfaat obligasi bersih atau net defined benefit obligation asset. Pertama, kewajiban imbalan neto disebut sebagai status yang didanai dan merupakan defisit atau surplus terkait dengan program pensiun yang ditetapkan. Yang kedua yaitu reporting perubahan dalam manfaat yang ditentukan kewajiban aset. IASB membutuhkan semua perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program dalam periode berjalan yang diakui secara komprehensif pendapatannya. Perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di berbagai bagian laporan penghasilan komprehensif tergantung pada sifatnya. Di sini terdapat 3 komponen dari biaya pensiun. Yang pertama terhadap net income, yaitu ada service cost dan net interest. Pada net interest itu terbagi menjadi 2, yaitu net interest expense yang lebih dari interest revenue dan interest expense yang lebih kecil daripada interest revenue. Kemudian pada other comprehensive income, yaitu terdapat remeasurement atau pengukuran kembali. Kemudian service cost. Service cost itu dibagi menjadi 2, yaitu ada current dan past service cost. Pada current itu increase pada present value. Kemudian pada past service cost itu mengubah present value untuk periode sebelumnya yang umumnya dihasilkan dari rencana amandemen. Kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada bagian operasi dari pernyataan dan mempengaruhi laba bersihnya. Kemudian menentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji masa depan. Kemudian menetapkan manfaat untuk periode layanan. Net interest. Net interest dihitung dengan tingkat diskonto yang didanai, status program atau kewajiban imbalan aset program. Kemudian net defined benefit obligation menghasilkan beban bunga. Net defined benefit asset menghasilkan pendapatan bunga. Jumlahnya sering ditampilkan di bawah bagian operasi laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan ketentuan yang konsisten atas kewajiban pensiun perusahaan. Pengukuran kembali atau remeasurement, yaitu keuntungan dan kerugian yang terkait dengan defined benefit obligation. Keuntungan atau kerugiannya dari fair value aset program. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif pajak bersih. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi comprehensive income, tapi bukan laba bersih. Akuntansi untuk pensiun pada plan aset dan actual return. Pada plan aset, investasinya itu berupa saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Pelaporannya itu pada fair value, kontribusi pengusaha, dan pengembalian aktual atas rencana dalam meningkatkan aset program pensiun. Manfaat yang dibayarkan pada karyawan pensiun.
penurunan yang mengurangi rencana aktiva. Kemudian yang kelima adalah penggunaan worksheet untuk karyawan, perencanaan pensiun. Pada General Journal itu kolomnya terdapat annual pension expense, cash, gain or loss, pensiun aset liability. Pada General Journal itu menentukan kolom jurnal untuk dicatat pada akun buku besar, sedangkan pencatatan memo yang terdapat defined benefit obligation dan plan asetnya itu yang menjaga keseimbangan untuk manfaat yang ditentukan kewajiban dan merencanakan aset. Di sini terdapat contoh dari penggunaan worksheet untuk karyawan perencanaan pensiun. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan akuntansi untuk biaya servis yang telah lalu. Pas service cost yaitu perubahan nilai sekarang dari defined benefit obligation yang dihasilkan dari amandemen rencana atau pembatasan. Kemudian beban biaya pada jasa lalu dalam periode amandemen atau pembatasan. Beban pada periode berjalan pada plan amandemen yaitu ada pengenalan rencana, penarikan rencana, perubahan rencana. Pada curtailment atau pembatasan, yaitu ada pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang tercakup di rencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Rizky Pratiwi. Saya akan menjelaskan learning objektif yang ketujuh, yaitu akuntansi untuk pengukuran. Using a pension worksheet atau menggunakan lembar kerja pensiun itu ada remeasurements, yaitu perubahan tak terkendali dan tak terduga yang bisa terjadi. Terdapat perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aktiva dana dan perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada asset gains and losses atau keuntungan dan kerugian aset. Selisih antara hasil aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Di sini ada ilustrasi yaitu Shopper Company memiliki plan aset pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun ini itu adalah 6%, dan pengembalian aktual aset program untuk 2015 adalah 8.000 euro. Pada 2015, Shopgroup harus mencatat keuntungan aset 2.000 euro. Dihitung, actual return-nya sebesar 8.000 euro, dan dikurangkan dengan interest revenue yang didapati dari 100.000 euro dikali 6%, yaitu 6.000, dan hasil pengurangannya itu mendapatkan aset gain sebesar 6.000 euro. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian liabilitas atau kewajiban. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti, perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain. Perusahaan mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Selanjutnya yaitu learning objektif 8, yaitu saya akan menjelaskan tentang persyaratan untuk melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Pelaporan rencana pensiunan dalam laporan keuangan itu, dalam laporan keuangannya kalau biaya pensiun, laporan komponen-komponen ini dalam satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan laporan total biaya pensiun, atau
laporan komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga besi di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Dalam laporan keuangan, ada keuntungan dan kerugian atau remeasurements, itu keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau tidak tidak diakui dalam laba bersih. Selanjutnya, ilustrasi Obey Company memberikan informasi berikut untuk tahun 2015, yaitu net income untuk tahun 2015 sebesar 100.000 euro, kemudian ada liability loss for 2015 itu 60.000, terus ada asset loss-nya 15.000, dan accumulated Obey Company-nya 40.000 di Januari 2015. Kemudian liability loss-nya sebesar 60.000 euro dikurangkan dengan asset loss 15.000 mendapatkan other comprehensive loss sebesar 75.000 euro. Net income 100.000 euro dikurangkan dengan other comprehensive loss sebesar 75.000 mendapatkan comprehensive income 25.000 euro. Selanjutnya, komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama itu ada pendekatan dua pernyataan atau a two-statement approach, atau yang kedua ada a one-statement approach atau pendekatan satu pernyataan. Ini merupakan laporan gabungan pendapatan komprehensif. Bisa dilihat dari comprehensive income statement di OB Company, yaitu net income yang sebesar 100.000 euro, terus ada other comprehensive loss yang terdiri dari liability loss dan asset loss, yang dijumlahkan yaitu 60.000 euro ditambah dengan 15.000 mendapatkan 75.000. Kemudian net income-nya dikurangi dengan other comprehensive loss, jadi 100.000 euro dikurangkan 75.000 mendapatkan comprehensive income sebesar 25.000 euro. Selanjutnya, accumulated other comprehensive income 1 Januari 2015 itu sebesar 40.000 euro, kemudian dikurangkan dengan other comprehensive loss-nya sebesar 75.000, mendapatkan accumulated other comprehensive loss in December 31, 2015 sebesar 35.000 euro. Kemudian ada OB Company's statement of financial position-nya, itu ada equity yang terdiri dari share capital ordinary sebesar 100.000 euro, terus retained earning-nya sebesar 60.000, dan accumulated other comprehensive loss 35.000. Jadi mendapatkan total equity-nya sebesar 125.000 euro. Kemudian pengakuan net funded status dari program pensiun ini, perusahaan itu harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana, yaitu kewajiban pensiun dari program pensiun imbalan yang pasti. Lanjut, klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun, kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya ada agregasi rencana pensiun, yaitu satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Dan yang kedua dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya di bawah rencana lain secara bersamaan. Kemudian, perusahaan wajib mengungkapkan informasi bahwa menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan risiko yang terkait dengannya. Identifikasi dan jelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dalam program imbalan pasti.
Kemudian, perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafir Rashad Putrawalat dengan NIM 2018 12 11 057 akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi teman-teman saya sebelumnya di learning objektif yang ke-9 atau menjelaskan akuntansi untuk pasca pensiun lainnya. Yang pertama ada manfaat pasca pensiun lainnya. Yang pertama yaitu ada funding, benefit, beneficiary, benefit payable, predictability. Yang kalau di pensiun fundingnya generally funded atau didanai. Kalau di healthcare benefitnya tidak didanai umumnya. Terus di benefit ada well defined and level dollar amount. Di healthcare benefit ada generally uncapped and great variability. Terus beneficiary ada retire maybe some benefit to surviving spouse. Terus di healthcare benefitnya retire spouse and other dependents. Terus benefit payable monthly kalau pensiun, kalau healthcare benefit as needed as used. Terus predictability variable and reasonably predictable. Terus itu kalau healthcare benefitnya utilization difficult to predict, level of cost varies geographically and fluctuate over time. Terus selanjutnya ada pasca pensiun benefit yang konsepnya mendasari akuntansi untuk manfaat pasca pensiun serupa antara GAAP atau IFRS. Terus melihat pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya. Sebagai bentuk kompensasi ditangguhkan. Saat ini ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan akuntansi spesifik sebagaimana diterapkan pada rencana ini. Terus selanjutnya ada relevant fact, ada persamaan antara GAAP dan IFRS. Yang pertama, GAAP dan IFRS memisahkan program pensiun ke dalam program iuran pasti dan program imbalan pasti. Akuntansi untuk program iuran pasti sama. Terus selanjutnya, GAAP dan IFRS mengakui aset atau liabilitas pensiun sebagai status dana program. Kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program. Terus perhatikan bahwa kewajiban imbalan pasti disebut sebagai kewajiban imbalan dan periosikan di GAAP. Terus yang ketiga, GAAP dan IFRS menghitung biaya layanan masa lalu atau PSC yang tidak diakui disebut sebagai biaya layanan sebelumnya di GAAP dengan cara yang sama. Selanjutnya ada perbedaan antara GAAP dan IFRS untuk masalah pasca pensiun ini. Perbedaan yang pertama, GAAP mencakup komponen pengembalian aset berdasarkan pengembalian yang diharapkan atas aset program. Sementara GAAP dan IFRS mencakup beban bunga atas kewajiban dalam biaya pensiun. Berdasarkan IFRS, untuk pengembalian aset, biaya pensiun dikurangi dengan jumlah pendapatan bunga. Dalam kurung berdasarkan tingkat diskonto kali nilai awal aset pensiun. Selanjutnya, GAAP mengamortisasi PSC selama sisa masa kerja karyawan. Sementara IFRS mengakui biaya layanan masa lalu sebagai komponen beban pensiun dalam pendapatan segera. Terus selanjutnya, ada perbedaan lagi. GAAP mengakui keuntungan dan kerugian dari aset dan keuntungan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain-lain dan mengamortisasi jumlah menjadi pendapatan selama sisa masa kerja. Umumnya menggunakan pendekatan koridor. Berdasarkan IFRS, perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian dari liabilitas dan aset. Disebut sebagai pengukuran kembali.
Dalam pendapatan komprehensif lainnya, keuntungan dan kerugian ini tidak didaur ulang menjadi pendapatan pada periode berikutnya. Terus GAAP memiliki standar terpisah untuk pensiun dan imbalan pasca kerja. Dan terdapat perbedaan signifikan dalam akuntansi. Akuntansi untuk pensiun dan program tunjangan pasca pensiun lainnya adalah sama dengan IFRS. Nah, lalu selanjutnya IASB dan FASB telah bekerja secara kolaboratif pada proyek tunjangan pasca pensiun. Amandemen terbaru yang dikeluarkan oleh IASB menggerakkan IFRS lebih dekat ke GAAP. Sehubung dengan pengakuan status yang didanai dan pada laporan posisi keuangan, perbedaan signifikan tetap dalam komponen biaya pensiun. Jika FASB memulai kembali proyek untuk menguji kembali pengukuran biaya dari program imbalan pasca kerja, kemungkinan akan mempertimbangkan amandemen IASB baru-baru ini di bidang ini. Ya, sekian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.